Tadi pagi waktu saya merenungkan tentang apa kira-kira yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya sepanjang hari ini. Nah, tiba-tiba ada WA yang masuk dari seseorang. Ya, saya tahu orang ini, cuma saya nggak kenal dekat, itu aja. Tiba-tiba dia tanya begini, Pak Daniel, ada teman saya minta tolong. Carikan hamba Tuhan yang biasa bernubuat. Seperti peramal-peramal itu loh. Kalau tanya sesuatu langsung bisa memberi jawaban. Saya tertawa. Karena apa? Wah, yang tanya ini salah alamat. Tapi setelah saya jelaskan dan saya merenung. Kenapa ya? Ada orang-orang yang hobinya itu mencari peramal, mencari ahli nujum, mencari orang-orang yang dikatakan punya kuasa untuk mengenal, mengerti masa depan seseorang. Nah, kalau kita lihat perjanjian lama, ya khususnya dalam kitab Imamat, Tuhan itu bencinya luar biasa. Marah Tuhan kepada orang yang mencari peramal, ya peramal nasib, mencari itu. Nah, Tuhan gak suka. Kenapa? Manusia siapa yang bisa tahu akan masa depan seseorang? Kalau dia tahu masa depan seseorang, maafkan saya, kenapa dia tidak meramal dirinya sendiri? Dia nanti mau jadi apa? Betul nggak kalau saya ngomong kalimat ini? Ya seharusnya dia bisa meramal dirinya sendiri. Kalau dia bisa meramal tentang hidup orang lain, kenapa? Nah, begitu pula ya di dalam kehidupan kita ada katanya orang-orang, maaf ini ya yang tukang judi harus bertobat. Katanya, wah dia orang hebat, bisa tahu nomor apa nanti akan keluar untuk dapat duit. Nah, pertanyaan juga sama. Kenapa dia kok tidak pasang nomor itu sendiri? Kan pasti jadi kaya dong. Nah, saudara, maka itu semua itu adalah trik, ya, adalah tipu muslihat si iblis. Enggak ada. Tidak ada orang yang tahu akan masa depan seseorang kecuali yang buat orang itu. Sama seperti pabrik. Ya, pabrik-pabrik yang terkenal, yang sudah punya nama hebat di dunia. Mengapa mereka berani memberi jaminan ya di dalam buku petunjuknya tentang barang itu? Lalu bagaimana cara penggunaannya? Jawabannya ya karena dia yang buat barang itu. Maka itu dia paling tahu tentang keadaan barang itu. Nah, saudara, untuk apa saja dalam kehidupan kita ini? Ya, saya ulangi, untuk apa saja dalam kehidupan kita ini? Ayo kita kembali kepada pencipta kita. Kembali kepada yang buat kita. Karena Tuhan itu yang paling tahu siapa kita. Itu Papa kita yang luar biasa dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kalau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang panik, sedang bingung, bagaimana masa depanku ini, bagaimana nanti aku ini. Jangan cari siapa-siapa, gak ada orang yang tahu tentang hidup kita kecuali Tuhan kita sendiri. Mari kita buka ayat ini. Mazmur 139 mulai ayat 1. Mazmur 139 mulai ayat 1. Ya, kita melihat firman ini. Woi, Papa kita itu sangat luar biasa. Terima kasih ada Papa yang hebat, yang paling tahu kehidupan kita manusia ini. Mazmur 139 mulai ayat 1. Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu.
Nah, saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah menulis buku tentang siapa yang maha tahu kecuali Tuhan sendiri. Betul, Jen, dahsyat 139 kitab Mazmur ini. Maka itu hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang disebut maha tahu. Ya memang paling tahu tentang kehidupan kita. Nah, kemahatauan Tuhan itu dibuktikan dengan 3 ayat ini. Mazmur 139, mulai ayat 1. Yahweh, Engkau menyelidiki. 1. 2. Engkau mengenal aku. Saudara, setelah ada orang yang bisa menyelidiki hidup kita, lalu pribadi itu mengenal kita juga. Hebat ya? Enggak cuma menyelidiki, tapi mengenal. Nomor 3 ayat 2. Engkau mengetahui. Luar biasa. Saudara, kalau perkata ini diuraikan, hidup ini luar biasa. Ya, hidup ini sangat luar biasa. Nah, pertama menyelidiki. Ya, diselidiki. Wow, diteliti ada apa itu, ada apa itu. Oke. Lalu mengenal. Dikenali. Setelah dikenali, diketahui. Yang keempat, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Jadi mau duduk, mau berdiri, mau rebahan, mau baring, mau guling-guling, Tuhan tahu. Yang keempat, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, jangan diterjemahkan ini telepati, tidak. Saudara, di bagian ini saya menemukan salah satu penyebab pertengkaran suami istri, percekcokan suami istri, ketidakcocokan suami istri. Karena suami nggak mengerti pikiran istrinya, istri nggak mengerti pikiran suaminya. Lalu apa hasilnya? Kalau suami istri nggak saling, ya kalau saya uraikan lagi dari pertama, nggak saling kenal, nggak saling tahu, nggak saling ngerti pikirannya. Hasilnya dua orang itu persis seperti film kartun Tom and Jerry, anjing dan kucing yang ribut terus itu. Karena nggak saling mengerti pikirannya. Bahkan seringkali kita sebagai manusia, kita pun sendiri sulit mengerti pikiran kita. Maka itu maaf, kalau sudah terlalu lama orang itu nggak kenali dirinya sendiri, nggak bisa ngerti pikirannya sendiri, pasti maaf orang itu jadi dikatakan jiwanya sakit atau sakit jiwa karena dia nggak ngerti. Udah kasihan sekali. Yang kelima ayat 3. Engkau memeriksa aku. Saudara, bedakan dari yang pertama menyelidiki, ternyata beda dengan memeriksa. Beda. Nah, maka itu hati-hati dalam hidup ini. Untuk apa saja yang terjadi di hidup kita, jangan panik dulu. Datanglah kepada seseorang yang paling tahu. Kira-kira bulan Maret yang lalu, tiba-tiba saya ditelepon seseorang sambil menangis. Loh, kenapa kamu? Nggak tahu ini. Kira-kira 10 hari terakhir ini, hampir tiap hari kalau aku bangun, hidungku itu berdarah. Mimisen, saya bilang. Oh enggak. Aneh, sampai ngocor gitu. Nah, kamu sudah ke dokter? Sudah. Justru itu membuat aku takut. Loh, kenapa?
Dokter cuma berkata satu kalimat. Maaf, mungkin ini tumor. Saudara, sudah jelas ada kata mungkin. Tapi saudara tahu, saudara kita ini dalam waktu 10 hari langsung berat badannya turun sampai hampir 4 kilo. Hanya karena dengar kata mungkin itu tumor. Baru mungkin saudara. Nah terus saya bilang kepada dia. Dokter yang kamu gak kenal. Mendiagnosa. Memeriksa. Mengetahui. Belum mengetahui. Memeriksa. Belum menyelidiki. Dan cuma berkata mungkin itu tumor. Kamu bisa begitu percaya. Saya nggak bilang 100%. 600% mungkin kamu percaya kata-kata mungkin itu tumor. Karena begitu besarnya dampak atau efek kata-kata dokter yang cuma 2 kata. Kalimat dokter yang cuma 2 kata. Mungkin tumor. Wah, itu bisa merubah hidupnya, nggak bisa tidur, malas makan, hidup nggak punya semangat. Hanya 2 kata, mungkin tumor. Lah Tuhan itu bicara kepada kamu berapa ratus ribu kata. Masa nggak ada 2 kata saja yang nyantol, yang kena kepikiranmu? Masa dokter baru ngomong 2 kata saja, mungkin tumor, hidupmu bisa berubah? Nah, saya harap kesaksian ini menyadarkan kita semua. Pasti ada di antara kita yang sedang belajar sekarang ini. Ada yang ngalami seperti saudara kita bulan Maret yang lalu. Akhirnya tiba waktunya setelah diberi obat, dibilang sebulan kembali, begini begitu, lalu di MRI, ya, masuk terowongan itu alat itu untuk meriksa semuanya. Aduh, sambil menunggu hasilnya itu deg-degan lagi, berat badannya turun lagi. Nah, begitu selesai, hasilnya dikatakan, oh tidak Pak, ternyata kesalahan. Mungkin waktu Bapak masih kecil pernah kena pukul atau terjatuh. Nah, mungkin itu. Oh, terus dia ingat masa kecilnya seperti apa. Ya udah, cuma begitu saja. Nah, belum diperiksa betul, hanya mendiagnosa. Saudara, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak kali hidup kita mendengar kata-kata orang. Bahkan kalau saya berkata orang yang tidak bertanggung jawab. Asal ngomong. Mengapa bisa terpengaruh dan percaya? Kenapa kepada Bapa di surga yang firman-Nya jelas hidup dan menjamin hidup kita seperti itu? Kenapa kita nggak bisa mempercayainya? Ayo kita bertobat. Untuk hal ini, jangan hanya percaya apa yang orang katakan. Tapi ayo kita percaya apa yang Bapak katakan. Nah itu baru 5 hal. Kembali lagi Filipus, ya, menyelidiki, mengenal, mengetahui, memeriksa, mengerti. Yang terakhir, yang ke-6, masih ayat 3. Segala jalanku kau maklumi. Luar biasa. Coba BIS. Filipus. Yang BIS-nya 3 ayat ini. Kita lihat. BIS. Ya. Engkau melihat aku. Ya, sudah itu ada itu. Ayat 1, maaf. Ayat 1, mulai ayat 1. Ya, mulai ayat 1, bukan ayat 3. BIS. Ya Yahweh, engkau menyelami aku. Terima kasih. Diselami. Engkau mengenal aku. Terus ayat 2 masih BIS. Filipus. Menyelami, mengenal. Terus mana? Engkau tahu
segala perbuatanku. Yang ketiga ya. Yang keempat, dari jauh engkau mengerti pikiranku. Ayat 3, yang kelima dan yang keenam. Ya. Yang kelima dan keenam, engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat ini. Kepada saudara-saudara yang masih ragu-ragu tentang masa depan, kepada saudara-saudara yang masih ketakutan menghadapi hari esok, sehingga ada beberapa di antara saudara mulai mencari peramal, ahli nujum, orang yang mengetahui nasib. Stop. Sudah bayar, belum tentu benar lagi. Maaf saya berkata. Tapi datang kepada Papa yang menciptakan kita, yang paling tahu, yang paling kenal siapa kita. Terima kasih Papa. Engkau adalah Papa seperti itu. Nah, tapi ada orang bertanya, ya tapi kan beda. Kalau ketemu seseorang, kan kelihatan orangnya dan bisa diajak ngomong. Tapi Tuhan kan tidak bisa dilihat. Oh ini, anak saya komen, iya sudah bayar, belum tentu benar lagi ramalannya itu. Setuju? Nah saudara, ayo hari ini kita betul-betul menyadari ada pribadi yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yang bukan cuma mengenal, meneliti, memeriksa, mengetahui, menyelidiki. Wih, luar biasa untuk itu. Saudara yakin gak? Kalau saudara dan saya berani menyerahkan hidup ini kepada satu-satunya pribadi yang paling tahu tentang siapa kita, tidur itu nyenyak, hidup itu tenang. Oh iya, tadi pagi ada satu grup yang saya ikut, terus ada tulisan, pendek, lalu saya tambahi sendiri. Saya bacakan ya, saya nggak tahu yang nulis itu siapa, karena pakai inisial nama di grup itu. Coba ya sebentar. Terus waktu saya balas, woi banyak yang komen. Nah ini, hidup itu murah. Ini tulisan salah seorang saudara di grup itu. Nah saya itu nggak kenal. Hidup itu murah. Yang mahal itu gengsi kita. Saya setuju. Ya, hidup itu murah. Yang mahal itu gengsi kita. Jadi jangan turuti gengsi kita karena itu bisa menjerumuskan kita. Saya bilang setuju. Hal kedua, dia nulis begini. Hidup itu indah. Yang semerawut itu pola pikir kita. Saya setuju. Jadi cobalah untuk selalu ingat, hidup bukan hanya untuk mencari yang terbaik, namun lebih kepada menerima kenyataan. Salam bahagia. Nah saya nggak tahu. Terus saya tambahi tulisnya saya sendiri. Hidup itu ringan. Yang buat berat itu memaksa memenuhi keinginan diri sendiri. Itu jadi berat. Nuntut. Nah yang kedua saya nulis. Hidup itu indah. Yang buat jelek itu karena kita pakai kacamata milik orang lain. Betul nggak? Karena kita pakai mata orang lain, maka kita melihatnya jadi salah. Nah, yang ketiga saya buat. Hidup itu sangat menyenangkan. Yang buat tidak menyenangkan, karena kita memaksa orang di sekitar kita untuk menyenangkan kita. Ya orang ya capek juga. Kalau di sekitar kita tuntut mereka untuk memenuhi keinginan kita. Lalu saya akhiri dengan tulisan, ayo kita buat hidup ini menggenapi Matius 11:29. Itu pikul laku yang Yesus sediakan buat kita. Karena pikulanya itu enak, bebannya itu ringan. Ya sudah, kalau Tuhan begitu, oh ada yang komen ini. Saya baca dulu ya. Gelinding saja
dengan Tuhan. Percaya Tuhan berikan yang terbaik. Setuju? Oke. Terus, barang kalau ada masalah aja, kita akan pergi ke service center pemilik merek atau brand tersebut. Apalagi hidup kita seharusnya datang kepada penciptanya. Kalau ada masalah, setuju. Karena memang dia yang paling tahu akan kehidupan kita. Jadi jangan panik, saudara, jangan panik. Lalu masalahnya di mana? Ada 3 sumber masalahnya. 1, kenapa ada orang percaya datang kepada peramal? Ya karena percaya peramal itu. Nah, kenapa saudara ngaku anak Tuhan sulit mempercayai Tuhan? Ya karena nggak percaya. Itu aja jawabannya. Kesalahan ketiga. Saudara selalu melihat fakta dulu, melihat orang, wujud pribadi. Tuhan sulit dilihat. Nah, itu salah. Saya mau buktikan kepada saudara, ada banyak hal dalam hidup itu nggak perlu fakta. Ya, salah satu aja ini. Salah satu, coba dengerin. Siapa percaya dunia ini berputar? Ya, semua kita percaya. Tapi kalau suatu hari saudara ketemu orang bilang begini, aku nggak percaya dunia ini berputar. Terus saudara tanya, loh kenapa kamu nggak percaya dunia berputar? Faktanya aku tidak merasa. Kira-kira kalau saudara ketemu orang kayak begitu, saudara akan jawab apa? Kalau saya ketemu orang begitu, saya jawab, sini kepalamu, saya tempeleng biar pusing, kan dunia berputar, maaf. Loh, dunia itu berputar, dengar ya, maaf. Dunia itu berputar, tidak tergantung perasaanmu. Setuju enggak? Dunia itu berputar, itu memang dia berputar. Enggak perlu dirasa-rasakan, kecuali pusing. Nah, itulah fakta. Ayo, siapa berani membantah? Mana faktanya? Dunia berputar. Aku enggak rasa. Enggak perlu fakta. Percaya saja. Karena dunia berputar. Bahkan secara ilmu pengetahuan sudah dibuktikan. Ya, dengan banyak hal. Saya enggak membahas itu di sini. Itulah fakta. Ya, yang tanpa menuntut perasaan kita. Yang kedua, siapa percaya matahari nggak pernah terlambat untuk terbit? Betul? Nggak pernah terlambat. Nggak usah nunggu fakta. Nggak, aku mau lihat dulu. Besok ada atau tidak? Ya tunggu aja sampai besok kamu usah tidur. Kalau aku sih nggak mau nunggu, aku tinggal tidur. Besok pasti bersinar, terbit sendiri dia. Nah, maaf. Maka itu kalau ada orang bilang, aku nggak percaya kalau nggak ada fakta. Ayo hari ini kita berubah. Mempercayai Tuhan sebagai Papa kita, faktanya ya cuma percaya saja. Dia menghidupi kita kok. Bagaimana caranya itu? Nah, tadi saya ketemu suami istri memberi kesaksian yang luar biasa. Ketika awal pandemik 2020, ya di dalam mimpinya, ya pernyataan Tuhan, keluarga ini disuruh beli satu restoran. Hah, anak-anak juga bingung, apa nggak salah? Orang nggak bisa makan loh ini, kan nggak boleh restoran itu. Awal pandemi, logikanya nggak jalan. Bagaimana? Kan restoran tutup. Tapi keluarga ini taat, saudara. Nah tadi saya dengar kesaksian luar biasa. Akhirnya mereka ambil. Wah, pemilik pertama restoran itu bilang terima kasih. Kalian menyelamatkan kami. Ternyata mujizat terjadi. Enggak sampai setahun. Modal balik. Loh, aneh. Restoran selama pandemi gak boleh buka. Ternyata mereka jual yang cuma untuk dibawa pulang. Orang gak makan di situ. Nah, kalau cuma dibawa pulang itu kan pengeluaran gak terlalu banyak.
nggak bayar pelayan untuk servis, nggak cuci piring, sendok, semuanya. Cuma masak orang datang. Waduh, waktu saya dengar kesaksian tadi ini, itu loh. Kalau orang itu percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Oh, dari ngunut ada tambahan Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih Filipus. Ya, Yohanes 20 ayat 29. Nah, ayo kita berubah mulai hari ini. Percaya Tuhan, itu nomor 1. Jadi ada 3 halangan. Kita tidak bisa menikmati kemuliaan Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan. 1, kita nggak percaya. Ayo kita percaya sekarang. 2, jangan lihat fakta. Ada banyak hal dalam hidup kita, nggak perlu fakta, tapi itu ada. Yang ketiga, maaf ini jangan tersinggung. Kita ini bodoh nggak sih? Maaf, jangan tersinggung. Kita ini bodoh nggak sih? Jawabannya, ya iyalah. Kalau pintar kan nggak begini. Saya sering menunjukkan fakta-fakta. Binatang itu lebih pintar dari kita, saudara. Serius. Saya beri contoh. Burung. Ya. Saya tuh masih kecil suka memperhatikan burung. Karena kami tinggal di desa. Ketika ada seekor burung saya melihat mulai buat sarang. Ya. Dia ambil satu helai daun atau rumput kering. Atau dahan kering yang kecil. Dibawa terbang. Cari tempat. Itu yang saya heran. Saya nungguin, saya lihat dari atas. Logika saya anak-anak waktu itu. Pasti ada yang megangin. Ada burung lain. Entah betinanya atau jantannya saya nggak tahu. Itu pasti ada yang megangi. Rumput yang baru ditaruh satu itu. Karena kalau enggak kan dibawa angin. Karena waktu dia balik lagi cari yang lain itu kan nggak cepat. Nggak terbang, dapat, naik, bawa. Enggak. Itu perlu waktu keliling-keliling dia. Ternyata di atas itu nggak ada yang megangin. Ditumpuk 1, 2, 3, lalu disusun. Dan ini yang luar biasa. Nggak diikat. Ya, hampir semua sarang burung nggak diikat. Kecuali burung manyar. Ya, yang digantung itu kayak botol sarangnya. Atau jenis burung tertentu. Nah, yang saya mikir begini. Tolong jawab yang belum pernah tahu prinsip ini. Sepengetahuan saudara, sering nggak atau hampir nggak pernah melihat sarang burung itu jatuh? Ayo, apa jawaban saudara? Sering atau jarang atau nggak pernah melihat sarang burung itu jatuh? Ayo, mana? Silakan nulis di Facebook, Instagram, jarang. Dari Martapura. Jatuh kalau ada yang jahil manusianya. Wah, berarti kamu itu lambas jangan-jangan. Maaf. Betul. Jarang. Wah, gereja ujung bumi. Lapas Kembang Kuning. Ya, hampir nggak pernah. Ya, jarang. Di Facebook jarang. Betul saudara, jarang. Nah, lihat rumah orang. Jarang juga ya. Ini banyak Indonesia jarang. Jarang sekali. Ya, ada tapi jarang ya. Hampir nggak pernah lah. Mungkin 1000 sarang burung. Mungkin baru 1 ada yang jatuh. Dulu waktu saya pernah, waktu kecil pernah soalnya papi ambil sarang burung. Nah, makanya gara-gara kamu itu lambas. Oke ya. Nah, begini. Kalau digoyang dengan tangan yang jahil, ya. Pokoknya secara alam enggak lah. Lihat rumah orang. Sekolah arsitek, kuliah tinggi-tinggi. Sekolah teknik sipil, ngitung untuk bangunan rumah. Waktu gempa roboh, waktu banjir hanyut. Nah, dari situ kita melihat siapa lebih pintar, kita atau burung. Maaf, ini masih hal yang ketiga tadi. Itu luar biasa. Saya pernah mikir waktu kecil, ya, orang sembelih sapi, dagingnya dimakan, semuanya dimakan, kulitnya dibuat jaket. Nah, ini ada yang komen.
Seumur hidup aku baru 1 kali aja lihat Pak sarang burung jatuh. Iya, saya jarang juga melihat, hebat. Tapi rumah orang yang dibangun dengan biaya mahal, dengan teknologi yang hebat, roboh juga. Ya. Nah, yang kedua kita melihat sapi. Saya dulu mikir gitu sapi. Kulitnya gas sapi disembelih, daging semua dimakan, dijual, kulitnya dibuat jaket. Nah, pertanyaan saya, jangan nganggap saya mikir macam-macam. Manusia pakai jaket kulit sapi supaya nggak masuk angin. Maksudnya begitu. Ya betul, buatan alam lebih kuat daripada buatan manusia. Nah, masalahnya jarang loh kita melihat sapi pilek karena masuk angin. Ngerti nggak maksud saya? Jarang loh lihat sapi pilek. Mungkin ada, saya tidak tahu. Nah, itulah contoh fakta dalam hidup. Jadi kita ini bodoh. Nah, ini penyebab yang ketiga. Kenapa kita sulit mempercayai Tuhan sehingga kita nggak menikmati berkat-berkat Tuhan itu? Hari ini bagian yang ketiga ini. Ngakulah kalau kita ini bodoh. Yang pintar itu Tuhan. Nah, kalau kita sadar Tuhan itu pintar, bahkan super jenius, ya sudahlah. Lebih baik mempercayai Dia daripada mempercayai diri sendiri yang nggak bisa kalah, pasti kalah dengan banyak hal. Mau apa? Kalau kita nggak ngakui kita ini bodoh, Tuhan itu pintar. Nah, ternyata ada yang komen juga, ketahanan tubuh hewan lebih kuat daripada kita manusia. Betul, itu fakta. Burung itu nggak punya atap loh sarangnya. Jadi kalau hujan tuh kehujanan loh saudara. Tapi luar biasa mereka. Hebat. Oke ya. Jadi sudahlah, mulai hari ini ayo kita belajar mempercayai Papa dalam segala hal. Karena Dia itu yang paling tahu akan kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11. Ayat yang terkenal itu. Ayo hari ini kita semua jangan mau dibodohi lagi oleh si jahat itu. Ya, ada Papa kita yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 11. Oke Pram, puji Tuhan. Gabung belajar. Ya Gus, Papa senang sekali kamu ikut. Oke. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nggak ada burung bikin payung. Ini anak lucu ini. Awas kamu. Ya, sebab, ya saya baca berapa terjemahan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan mengenai kamu, tentang kita. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Oh, saya baca ini komen dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Rumah kami pernah roboh hanya dengan angin puting beliung. Tetapi di pohon-pohon sekitar rumah, tempat burung-burung bersarang aman aja tuh. Benar, burung lebih pintar bikin sarang. Nggak pernah sekolah atau kuliah teknik sipil dan lain-lain. Super sekali, betul. Nggak diikat, itu aja yang saya mikir. Ya, nggak diikat. Tapi luar biasa mereka. Ayat. Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu. Firman Yahweh. Rencana-rencana untuk kesejahteraan. Bukan untuk kemalanganmu. Untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Ya wes, kalau Raja bilang begitu. Itu Papa kita. Nah, oke.
Puji Tuhan Martapura, firman ini memberkati kita semua ya. Semua anak-anak saya warga binaan dimanapun saudara berada. Mungkin secara fakta saudara yang sedang di dalam dibina sulit melihat gambaran masa depanmu bagaimana. Nanti mau jadi apa? Kalau aku keluar nanti apakah aku bisa diterima di masyarakat? Apakah keluargaku masih terima aku seperti dulu? Apa teman-temanku apa? Waduh, banyak pertanyaan kepada saudara binaan. Tapi biarlah hari ini nggak usah panik, lihat ke surga. Firman ini meyakinkan setiap kita, asal kita bertobat sungguh-sungguh. Itu Papa kita yang luar biasa. BIS. Oh, TL ada kata bagus. Karena aku ini amat mengetahui segala maksud yang kutaruh akan kamu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu maksud akan hal selamat dan bukan akan barang sesuatu yang jahat, supaya pada akhirnya aku mengaruniakan kepadamu barang yang kamu harap itu. PS, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. MELT. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan. Terima kasih Bapak. Untuk memberikan kepadamu masa depan. Thank you. Kanan ini cucu saya kasih saya minum. Ya thank you. Ya saya ulangi. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang aku rancangkan atas kamu. Firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera. Dan bukan kejahatan. Terima kasih Bapak. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Apa yang perlu kita takuti? FYH. Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Terima kasih Bapak. Demikianlah firman Yahweh. Rencana-rencana itu untuk kebaikan. Bukan untuk keburukan. Untuk memberi kamu masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Nah, asal nurut. Asal nurut. Lagi sekali kepada semua anak-anak saya warga binaan. Yang hari-hari ini sedang ketakutan. Maaf. Ternyata. Maaf ya. Papi ingin bicara secara khusus kepada semua kalian warga binaan. Ternyata. Saudara yang di luar. Ya harus tahu perasaan saudara kita yang di dalam ini. Ternyata. Tidak sedikit saudara-saudara kita warga binaan ini yang proses bebasnya terlalu lama, artinya terlalu lama di dalam. Justru makin dekat hari saudara kita ini bebas atau keluar, itu ada yang ketakutan. Malahan saya dulu gak ngerti. Loh, seharusnya kan bebas tuh senang dong. Nah, yang terlalu lama di dalam karena bingung. Dua hal besar yang buat bingung. Satu, aku masih diterima orang gak ya? Kan namanya sudah jelek, maaf ya Pak bicara ini. Ini jadi tekanan tersendiri. Orang terima aku gak ya? Yang kedua, takut. Bisa kerja gak? Nah, saya lupa ya tahun berapa, sudah cukup lama. Ketika tiba-tiba ada saudara yang waktu dekat bebas, saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, Engkau sudah bebaskan. Ternyata saudara kita ini takut justru mau bebas itu. Nah di situ saya mulai belajar. Oh, itu masalahnya. Begitu kalau ada di antara anak-anak saya semua warga binaan, ayo hari ini. Jangan takut. Nikmati hari bebasmu. Nikmati. Karena firman ini adalah jaminan buat saudara semuanya. Buat kita semuanya.
Bagian terakhir kita buka Yeremia pasal 17. Oh, ada yang memberi jawaban. Kenapa? Ya bingung, karena udah nggak punya apa-apa lagi. Bingung karena ada yang nggak punya keluarga lagi. Betul. Mau bebas justru malah takut, malah bingung. Tapi enggak. Yeremia 17. Mulai ayat 1. Ini bagian yang terakhir. Betul sekali. Ya, ini dari LPP Semarang. Sejauh ini, saya harus baca ini ya. Komen dari LPP Semarang. Betul sekali, Papi. Sejauh ini saya lihat itu seperti sindrom. Semangat. Semoga Tuhan tolong. Ya pasti menolong. Ada yang tidak mau pulang bahkan. Oh Tuhan tolong. Ada yang tidak mau pulang bahkan. Ingin tinggal di Nusa Kambangan. Kerjaannya nyadap karet. Saudara jangan takut. Ada Tuhan yang berjanji. Terima kasih Tuhan kau menjamin semua ini. Ya. Lihat ayat. Oh, saya salah berarti. Yeremia 18. Maaf. Ada yang komen anak saya. Kalau pengalaman teman saya, pulang ke rumah, rumah itu sudah ditinggalin sama orang lain. Keluarganya pindah entah kemana. Betul nak? Pernah ada kejadian. Jadi selama di dalam keluarganya nggak pernah beritahu. Dan ternyata mereka sudah pindah keluarganya. Dan itu sedih sekali. Maka itu ayo saudara-saudara kita yang di luar, kita jadi rumah buat saudara-saudara kita ini. Makasih Tuhan. Yeremia 18. Ini bagian yang terakhir. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu tempat kayu yang putar itu. Oh, dari Kutai Barat ada komen. Betul sekali. Ketakutan dari sahabat-sahabat binaan di LP. Kami pernah terlibat dalam pelayanan penjara. Para hamba Tuhan yang terlibat langsung pelayanan di LP harus siap menampung mereka yang bebas. Tapi gak tahu mau apa dan kemana. Betul. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, inilah fakta. Kalau hidup ini rusak di tangan Tuhan tapi kita berontak. Nisya, Papa senang sekali bisa ikut gabung. Ketika bejana, ketika tanah liat itu belum jadi betul, mungkin baru 70% ya dari bongkahan tanah liat terus mulai kelihatan bentuknya. Rusak. Nah, nggak disebutkan rusaknya karena apa. Ternyata tukang periuk itu adalah Papa kita di surga sendiri. Tidak membuangnya. Tetapi tetap mengerjakan dengan cara ini loh. Saya ulangi lagi ayat 4 Yeremia 18. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini yang luar biasa. Ada komen dari Surabaya. Iblis selalu merusak gambar diri kita. Maka dari itu harus ditolak roh penolakan itu sendiri. Amin. Betul. Jadi saudara-saudara yang merasa tertolak hari ini, ayo kita semuanya berubah. Ya, oh ya lupa tadi
PK, opa lupa siapa kamu. Senang sekali. PK kamu ikut belajar. Nah, jadi kalau ada di antara kita merasa tuh hidup ini hancur, hidup ini rusak. Ayo mulai hari ini, saudara jangan takut. Kerjakan itu seperti yang Tuhan mau. Indah di tangan Tuhan, nggak ada yang salah. Itulah Tuhan kita yang baik. Papa kita punya banyak cara untuk memberkati kita. Hebat sekali. Itu ya. Jadi saudara-saudara nggak usah takut. Masa depan sudah ada. Nggak usah cari peramal kiri kanan. Datang kepada Papa kita yang menciptakan kita. Tuhan nggak pernah buang kita, betul Bu Esther. Tuhan memberkati kita.